Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini tadinya Ibu akan agendakan untuk Google Meet karena ada salah satu teman yang kalian berhalangan tidak bisa mengikuti. Jadi Ibu akan bikin video penjelasannya agar semuanya bisa mengikuti dan tidak ada materi yang tertinggal. Untuk mata pelajaran akuntansi jasa dagang manufaktur, kita masuk ke KD yang baru yaitu KD laporan keuangan ya. Nah, ini KD-nya bisa dicatat di buku tulis, masuk ke laporan keuangan. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai neraca lajur. Sudah Ibu cek hasilnya, hampir semuanya sudah betul semua. Sudah bagus ya, berarti sudah paham apa itu neraca lajur. Nah, sekarang tahap berikutnya yaitu siklus akuntansi pembuatan laporan keuangan. Sebelum membuat laporan keuangan, Ibu jelaskan dulu nih di laporan keuangan perusahaan jasa yang biasa kita buat atau kita gunakan itu ada 3 ya. Neraca, laporan laba rugi, perubahan modal. Kalau laporan arus kas, ALK hanya tambahan saja. Jadi pada intinya kalian membuat 3 laporan ini. Nah, laporan neraca kita lihat di sini. Di laporan laba rugi dulu ya, Ibu jelasin. Laporan laba rugi ini menjelaskan informasi berapa laba kita, berapa rugi kita, apakah perusahaan mengalami kerugian atau mengalami untung dalam satu periode akuntansi. Nah, di sini ada bentuknya, ada single step dan multiple step. Nah, kalau multiple step ini ke bawah ya, bukan ke bawah, multiple step ini pendapatan usahanya tidak dijelaskan, alias ini dipisah-pisah. Nih. Ya. Nah, di sini kalau single step pendapatannya disatuin ya, tidak dipisah seperti multiple step. Kalau single step pendapatan semua dimasukin, kalau multiple step dipisah pendapatan usahanya sama pendapatan di luar usaha. Tetapi sama saja. Kalau kalian ingin memilih single step boleh, multiple step juga boleh. Nah, pendapatan ini, laporan laba rugi ini diambil dari neraca lajur yang sudah kalian buat. Nah, di sini di kolom laba rugi ya. Nah, di sini dilihat di akun pendapatan. Nah, ini pendapatan. Pendapatan jasa 74.760 dimasukin ke sini. Ini kebetulan Ibu buatnya soalnya beda ya antara laporan di sini sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau yang tadi kan ini PD Sejahtera. Kalau yang di laporan ini bengkel mobil, jadi beda. Cuma pengerjaannya sama saja. Masukin pendapatan jasanya di sini, kemudian total beban, balik lagi ya. Nih, total beban di sini dimasukin. Beban semuanya. Nah, ini beban-beban semuanya dimasukin di laporan laba rugi, total beban, kemudian pendapatan dikurangin beban. Kalau pendapatan lebih besar dibanding beban, berarti perusahaan mengalami keuntungan. Kita logika saja ya, kita menjual barang, kemudian pemasukan kita lebih besar dibanding pengeluaran. Otomatis perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Untuk multiple step juga sama seperti itu. Ini hanya beda format saja. Jadi kalau kalian menggunakan single step juga tidak masalah. Kalau kalian menggunakan multiple step itu lebih bagus. Karena apa? Karena dibedakan pendapatannya dari mana saja, yang usaha atau di luar usaha. Hasilnya pun sama, laba bersihnya 740.000, yang single step juga 710.000. Kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, di sini laporan perubahan modal, kalau sudah dibuat laba bersihnya, kita buat laporan perubahan ekuitas atau modal. Ingin mengetahui berapa sih informasi modal akhir kita setelah tadi adanya laba. Modal awal dimasukin, modal awal dapat dari mana Ibu? Dari neraca lajur, patokannya neraca lajur ya. Membuat laporan keuangan, data-datanya dari neraca lajur atau kertas kerja. Ini modalnya di sini 55.700. Kalau modal pasti sama, modal awal 55.700 gitu. Masukin ke sini. Ini beda ya Ibu karena soalnya juga beda. Masukin ke sini, laba bersihnya
diambil dari laporan keuangan laba rugi 710.000, masukin ke sini. Kemudian ada prive. Ada prive diambil dari neraca lajur. Nah, ini 2.500.000. Masukin ke sini ya. Kalau laba berarti mengurangi prive ya. Kalau rugi berarti menambah prive. Kalau prive kan kita sudah punya keuntungan, kemudian pemiliknya ini mengambil keuntungan tersebut, otomatis kan mengurangi. Di sini nih 610.000. Kemudian modal awal dikurangin, modal awal ditambah penambahan modal 610.000. Ini masih lebih besar labanya ya, berarti tinggal ditambahin, jadi total modal akhirnya 2.840.000. Nah, di sini ada keterangannya, laba lebih kecil dari pengambilan pribadi. Pengurangan ekuitas terjadi. Nah, ini pengurangan ekuitas terjadi, laba lebih kecil dari pengambilan pribadi. Kemudian rugi ditambah dengan pengambilan pribadi. Kalau rugi berarti ditambah sama prive ya. Seperti itu. Kemudian mengurangi di sininya. Kalau labanya lebih kecil, otomatis di sini juga mengurangi. Nah, ini laporan perubahan modal. Kemudian ada laporan keuangan posisi keuangan ya, atau neraca, yang biasa kita sebut neraca. Nah, di sini mencerminkan atau menginformasikan berapa aset kita total ya, berapa total aset, berapa total utang, dan berapa total modalnya. Total asetnya dipisah ya, aset lancar dan aset tetap. Kemudian utang usahanya di sini ditambahin. Jadi total harta harus sama dengan total utang ditambah modal. Ingat ya, persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya harus sama dengan utang tambah modal. Nah, data-data ini diambil dari sini. Dari kolom neraca laporan kertas kerja. Yang ini ya. Ini. Kalau kalian bingung, lihat aja kode akunnya harta kan 1. Kas, piutang, beban habis pakai, peralatan. Nah, ada namanya akumulasi penyusutan peralatan. Ini kan harta tetap. Ini dipisah ya. Penyusutan kan mengurangi peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan mengurangi peralatan. Nah, dipisah di sini. Nah, contohnya kayak gini ya. Di aset tetap, aset tetap peralatan mengurangi akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nanti total aset tetap ditambahin total aset lancar, kemudian utang usahanya ditambahin dari neraca lajur ya, kertas kerja yang kolom neraca yang ini nih utang. Lihatnya dari sini ya, dari kolom neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian modalnya, nah modal di sini, modal akhir dari laporan perubahan modal yang 2.840.000. Dimasukin ke sini, kemudian utang ditambah modal, hasilnya harus sama dengan jumlah aset. Nah, ini bentuk kontrol tuh menyamping. Kalau bentuk stafel memanjang. Ini tidak muat ya slide-nya, jadi Ibu tambahkan di akhir di sini. Nah, bentuk stafel seperti ini memanjang ya ke bawah. Kalau bentuk kontrol menyamping. Jadi opsional kalian mau boleh pakai kontrol, mau boleh pakai stafel, terserah. Yang penting hasilnya sama. Jadi kalau format tidak jadikan masalah ya, apa itu benar atau salah, itu tidak jadi masalah buat Ibu. Jadi silakan kalian gunakan format yang menurut kalian mudah. Gitu. Nah, kita masuk ke laporan arus kas. Nah, kalau arus kas sendiri untuk pendalaman materinya ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Jadi di akuntansi jasa dagang tidak dibahas atau tidak kita praktek karena arus kas ini mencerminkan kas masuk dengan kas keluar saja seperti itu. Jadi ingin tahu berapa sih arus kas kita dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan. Nah, ibaratnya detail lah mengenai berapa penerimaan dan berapa pengeluarannya. Oke, mungkin sampai situ untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, di sini ada tugas nih. Jadi coba kalian cari laporan keuangan perusahaan jasa yang sudah jadi ya laba ruginya. Kemudian kalian simpulkan dari laporan laba rugi apakah dia laba,
dari perubahan modal, apakah modalnya bertambah atau berkurang. Kemudian dari laporan posisi keuangan, asetnya, berapa asetnya, kemudian berapa utangnya, dan berapa modalnya. Nah, untuk minggu depan kita akan membuat laporan keuangan dari soal kemarin kalian neraca lajur ya, dari situ. Nah, nanti kita buat, terus kita diskusikan bersama. Jika ada pertanyaan untuk materi laporan keuangan hari ini, silakan dibahas di grup. Dan tetap semangat ya, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.